Saudara selanjutnya, informasi selanjutnya, musim kemarau membuat warga Pedukuhan Temu Ireng 2 Kabupaten Gunung Kidul menghadapi krisis air bersih. Warga terpaksa membeli air tangki dan masih harus membayar biaya PDAM meski pasokan air belum stabil. Kekeringan yang terjadi di Pedukuhan Temu Ireng 2 Kabupaten Gunung Kidul memaksa warga mencari air dari telaga bagi pakan ternak mereka. Pasalnya, air PDAM belum mengalir normal. Air PDAM hanya menyala 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Itu pun tidak stabil. Kondisi ini memaksa mereka membeli air bersih menggunakan truk tangki 2 kali dalam sebulan seharga Rp150.000 setiap pengiriman. Warga berharap distribusi air PDAM stabil sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi selama musim kemarau. Dan saudara, warga di Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur rela antri demi mendapatkan air bersih. Krisis air akibat musim kemarau ini memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD turun tangan menyalurkan bantuan air ke wilayah terdampak. Warga membawa timba dan jerigen sejak pagi hari dan rela menunggu giliran demi mendapatkan air bersih. Musim kemarau membuat sejumlah sumber mata air di Situbondo mengecil bahkan mati. Petugas BPBD Situbondo menyalurkan 5.000 liter air bersih menggunakan mobil tangki. Air ini merupakan bantuan untuk warga yang mengalami krisis air bersih dampak kemarau. BPBD Situbondo mencatat ada 6 kecamatan di 8 desa yang mengalami krisis air bersih. Total 11.000 jiwa terdampak krisis ini. Lalu seberapa parah, saudara, dampak musim kemarau dan penanggulangan kekeringan di daerah? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Rendra Farandika di Situbondo, Jawa Timur. Rendra, kekeringan ini mulai berdampak serius terhadap kebutuhan air bersih warga. Upaya pemerintah di sana seperti apa? Ada 11.000 jiwa yang mengalami dampak kekeringan yang tersebar di 6 kecamatan di 8 desa. Meski begitu, sejumlah desa masih akan terus berpotensi untuk mengalami peningkatan. Dan pihak BPBD saat ini membuka posko Satgas Kekeringan, di mana pihak desa bisa memberikan surat agar bantuan air bersih bisa tercapai. Dan saat ini pihak BPBD terus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya seperti Balai Besar Wilayah Sungai dari Kementerian PU, Palang Merah Indonesia, bahkan dari PDAM. Tujuannya untuk melakukan dropping air bersih. Sebab saat ini ada kendala seperti terbatasnya truk tangki yang akan didistribusikan ke wilayah dampak kekeringan. Begitu. Baik, jadi ada berapa warga yang terdampak dari 6 desa yang Anda sebutkan tadi? Ya, mereka rata-rata berasal dari wilayah pegunungan, di mana sumber airnya saat ini sudah mulai kecil, bahkan mati. Dan kebutuhan air bersih di wilayah dampak kekeringan tersebut sangat sulit untuk diambil air bersihnya. Dan langkah panjangnya, pihak pemerintah setempat telah melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dan sebelumnya, pada tahun sebelumnya, sudah ada 2 bor air yang berhasil mengeluarkan air bersih. Meski begitu, masih banyak di beberapa titik yang belum tercapai air bersih. Begitu. Oke, baik, Rendra Andika, terima kasih untuk laporan Anda dari Situbondo, Jawa Timur.